Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang kesebangunan segi 4 ya. Di mana di sini kita akan membahas atau menyelesaikan masalah kesebangunan. Nah, nanti kita bahas dua soal ya, tentang kesebangunan pada persegi panjang dan trapesium. Oke, sebelumnya kita ingat dulu ya materinya. Gini, jika ada dua bangun datar dikatakan sebangun gitu ya. Jika memenuhi syarat apa? Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sangat besar. Kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah tetap ya atau sama. Berarti perbandingannya yang sama, gitu ya. Nah, berarti kan ini, contohnya ini. Ini dua bangun persegi panjang ya, persegi panjang. Oke, dari sudut-sudutnya sudah sama semua ya, yang bersesuaian. Ini 90 semua. Nah, kemudian kita cek tentang sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingannya kita lihat. Misalnya pada panjang ya. Panjang itu kalau dibandingkan 5:10 atau 5/10 gitu ya. Itu kan berarti setengah gitu ya, 1:2. Nah, berarti kalau lebarnya berarti ini dilihat 3:6. Berarti juga 1:2. Nah, berarti perbandingan ukurannya itu 1:2 gitu ya. Nah, pada prinsipnya kalau kesebangunan itu adalah bangun itu yang diperbesar atau diperkecil. Gitu ya. Oke, berarti kan kalau di sebelah kanan ini kan diperbesar dua kalinya ya, dibandingkan dengan yang kiri. Nah, 3 dikali 2 kan 6. Ini juga 5 dikali 2, 10. Gitu ya. Oke, coba kita simak yang kedua. Kita punya trapesium ya. Trapesium ini kebetulan trapesium siku-siku ya. Nah, berarti kan sudut-sudutnya siku-siku ini juga sama. Ini sama ya dengan yang depannya ini. Otomatis sudut yang lain juga sama. Artinya apa? Sudut yang bersesuaian itu kan sama. Nah, kemudian kita cek perbandingan sisi-sisinya ya. Nah, perhatikan kalau yang di sini 3 dengan 9, gitu ya, kan bersesuaian. Kemudian 4 dengan 12, kemudian 6 dengan 18. Kalau kita bandingkan, itu kan 3/9 sama dengan 4/12 sama dengan 6/18 atau sepertiga. Nah, berarti perbandingan semua sisi-sisi ini yang bersesuaian itu kan sama ya. Nah, maka ini dua bangun ini trapesium ini bisa dikatakan sebangun. Oke ya, berarti konsep kesebangunan adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala tertentu. Oke ya. Nah, sekarang agar paham, nanti kita simak dua soal ya. Perhatikan ini. Nah, soal ini ya, misalkan saya punya ini. Diketahui dua persegi panjang yang sebangun. Ini sebangun. Tentukan nilai X dan Y. Oke ya. Nah, ini ada apa? Persegi panjang yang kecil, kemudian ada persegi panjang yang besar ya. Oke, sekarang kita akan mencari X dan Y, di mana syaratnya adalah sebangun. Nah, caranya gini. Bangun ini terdiri atas dua bangun, persegi panjang ya. Yang pertama yang besar, ukurannya panjang 20, 15. Kemudian yang kecil ini kan 16 dan X. Kita nggak tahu X ya. Nah, berarti kita harus mencari, tapi syaratnya sebangun. Oke ya. Nah, berarti kita gunakan sifat tadi apa? Sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya harus sama ya. Oke. Coba kita hitung perbandingannya gini. Panjang banding panjang. Berarti 20 dibanding 16 harus sama dengan 15 banding X atau 15 per X gitu ya. Nah, kalau ini merupakan perbandingan, berarti selangkahnya kita sederhanakan dulu ya. 20/16 itu kan bisa disederhanakan 5/4 gitu ya. Sama-sama dibagi 4 gitu ya. Nah, sehingga menjadi 5/4 sama dengan 15 per X. Selanjutnya kita kalikan silang gitu ya. Kita kalikan silang menjadi 5 kali X sama dengan 4 dikali 15. Oke, sekarang kita main coret-coret. Tujuan kita adalah mencari X. Kedua ruas, ini kita bagi 5 ya. Ini 5 bagi 5 dapat 1, sementara 15 dibagi 5 dapat 3. Sehingga X itu sama dengan 4 kali 3. Oke ya. Diperoleh X sama dengan 12. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya mencari Y. Perhatikan bangun ini ya, bangun yang ini ya. Kita punya X, kalau di sini X berarti di sini kan juga X ya. Berarti lebar persegi panjang yang besar itu kan 15. Maka X plus Y itu kan sama dengan 15. Gitu ya. Nah, berarti
Y itu sama dengan 15 dikurangi X. X-nya tadi kita ketemu 12 ya, maka kita kurangkan aja, Y itu sama dengan 15 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah 3. Oke ya, jadi nilai Y-nya 3 ya. Nah, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 12, Y-nya sama dengan 3. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Nah, agar kalian paham, coba simak soal yang kedua ya. Ini, diketahui dua trapesium sebangun. Ini dua trapesium siku-siku ya. Oke, tentukan nilai X dan Y. Sama ya, modelnya sama. Nah, berarti di sini ada trapesium kecil dengan ukuran ini 6 dan 8, sementara trapesium besarnya ukurannya 6 plus X ini sama 12. Oke ya. Nah, berarti ini karena sama tanda-tanda strip ini ya. Berarti ukuran trapesium yang bawah, alas itu, alas yang bawah ini itu sama dengan 12. Oke, sekarang kita pecah dulu ya. Trapesiumnya kita pecah dulu seperti ini ya. Berarti yang besar itu kita anggap dulu T, gitu ya. Yang alasnya A-nya itu kita anggap A ini ya, yang besar ya. Kan kita belum tahu ukurannya. Tapi kita tahu yang kecil. Yang kecil itu trapesium yang kecil itu kan 8, 6, ini 12. Karena ini sama dengan yang atas nih ya. Ada apa? Simbol sama ini. Nah, langkah berikutnya kita cari A dan T. Kita cari itunya dulu, A dan T dulu. Menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian, kita cari T dulu ya. T, berarti T itu kalau dibandingkan 6 kan T kan bersesuaian dengan 6 ya. T per 6 harus sama dengan 12 per 8, gitu ya. Sehingga diperoleh T per 6, ini 12 per 8 kita sederhanakan menjadi 3 per 2 ya, sama-sama dibagi 4. Berikutnya kita kali silang, 2 kali T sama dengan 6 kali 3. Sehingga kita coret-coret aja, diperoleh T sama dengan berapa? 9, gitu ya. Oke, kita sudah menemukan T sama dengan 9. Berikutnya kita mencari nilai A. Sama caranya. A per 12 itu harus sama dengan 12 per 8, karena sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sehingga diperoleh A per 12 itu sama dengan 3 per 2. Oke, kita kalikan silang, sehingga 2A itu sama dengan 12 kali 3. Oke ya, kita coret, kita bagi 2 sehingga menjadi A itu sama dengan 6 kali 3 ya. Berarti A sama dengan 18. Oke, jadi secara umum dulu kita peroleh panjang sisi alas yang besar pada trapesium itu 18, tingginya berapa? 9. Oke, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Trapesiumnya tadi kan yang alas bawah, yang besar ini 18, tingginya 9 ya. Nah, sekarang kita cari X dan Y-nya. Oke, menentukan nilai X dulu. Secara umum tadi, ini 6 ditambah X, ya, atau X tambah 6, itu kan sama dengan 9 ya. Ini tingginya. Maka X itu sama dengan 9 dikurangi 6, atau X sama dengan 3. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita menentukan nilai Y-nya, sama caranya. 12 ditambah Y itu sama dengan 18. Berarti Y itu sama dengan 18 dikurangi 12. Maka Y sama dengan 6. Gitu ya. Nah, jadi konsep bangunan pada bangun datar segi 4 seperti itu ya. Semoga kalian paham tentang dua contoh soal ini tadi. Oke, begitu? Sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.